Kabar gembira terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan tahun 2025 serta pencairan THR dan gaji ke-13 bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025. Bagaimanakah informasi terbaru dengan kenaikan gaji serta THR dan gaji ke-13 tahun 2025 bagi PNS dan pensiunan? Berikut kita ulas selengkapnya. Tak lama lagi, para PNS maupun pensiunan akan memasuki bulan Ramadan. Artinya banyak PNS maupun pensiunan pegawai negeri yang bertanya-tanya mengenai THR pensiunan PNS tahun 2025. Tentu sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi selama mengabdi sebagai aparatur negara, pemerintah biasanya memberikan tunjangan hari raya kepada para pensiunan PNS menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meski belum ada kepastian tentang aturan THR pensiunan PNS, namun merujuk pada kebijakan tahun-tahun sebelumnya, pensiunan PNS selalu mendapatkan THR sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dari konsistensi pemerintah dalam memberikan THR kepada pensiunan PNS setiap tahunnya. Mengingat pentingnya informasi seputar THR pensiunan PNS bagi para penerima pensiun dan keluarganya, tentu informasi ini akan sangat menarik. Berikut kita telusuri detail informasi yang perlu Anda ketahui seputar THR untuk pensiunan PNS. Pemberian THR untuk pensiunan PNS merupakan kebijakan yang diatur secara resmi melalui peraturan pemerintah. Kalau kita lihat pada aturan sebelumnya, pada tahun 2023, landasan hukumnya adalah PP nomor 15 2023 yang mengatur tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan yang komprehensif, mengatur tidak hanya besaran THR, tetapi juga mekanisme pemberian dan waktu pencairannya. Selain itu, peraturan ini juga memuat ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh penerima THR. Ketentuan umum mengatur bahwa THR tidak hanya diberikan kepada pensiunan PNS langsung, tetapi juga mencakup pensiunan PNS dari semua golongan, janda duda pensiunan PNS, penerima tunjangan veteran, penerima tunjangan kehormatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan kesejahteraan tidak hanya pensiunan langsung, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan. Untuk besaran THR yang diterima oleh pensiunan PNS terdiri dari beberapa komponen utama, yakni pensiun pokok. Besaran sesuai golongan terakhir, mengikuti aturan terbaru dan disesuaikan dengan masa kerja. Kemudian yang kedua, tunjangan keluarga. Mencakup tunjangan suami istri, tunjangan anak yang masih dalam tanggungan, dan persentase dari gaji pokok. Kemudian tunjangan pangan. Nilainya tetap per bulan, berlaku sama untuk semua golongan, dan dibayarkan penuh. Kemudian yang terakhir adalah tambahan penghasilan. Komponen pelengkap besarannya bervariasi, disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku. Nah, kalau kita lihat untuk besaran gaji pensiun pokok yang menjadi dasar perhitungan THR dibagi menjadi beberapa kategori, golongan 1 sampai golongan 4. Untuk golongan 1, gaji pokoknya rentang 1.560.800 hingga 2.014.900, disesuaikan dengan masa kerja termasuk komponen dasar THR. Golongan 2 dengan rentangan 1.560.800 hingga 2.865.000, perhitungan berdasarkan pengalaman dan mempertimbangkan jabatan terakhir. Golongan 3, rentangannya 1.560.800 hingga 3.597.800, mengikuti grade dan tingkatan termasuk benefit tambahan. Kemudian golongan 4
dengan rentangan 1.560.800 hingga 4.425.900. Perhitungan kompleks mencakup tunjangan khusus. Meskipun pemerintah belum mengeluarkan aturan resmi untuk THR pensiunan tahun 2025, para pensiunan tetap perlu mempersiapkan beberapa hal untuk memastikan kelancaran penerimaan THR. Yang pertama, pastikan data penerima rekening pensiun tetap aktif dan tidak ada perubahan. Hal ini karena THR akan disalurkan melalui rekening yang sama-sama dengan penerimaan pensiun bulanan. Para pensiunan PNS juga disarankan untuk memantau pengumuman resmi dari pemerintah terkait dengan jadwal dan ketentuan pencairan THR. Biasanya, informasi ini akan disampaikan melalui kantor cabang PT Taspen atau lembaga penyalur pensiun lainnya. Pengumuman ini penting untuk memastikan tidak ada kendala dalam proses pencairan. Bagi ahli waris pensiunan PNS, diperlukan pembaruan data secara berkala untuk memastikan status penerima pensiun tetap aktif. Hal ini mencakup pembaruan surat keterangan janda duda dan dokumen pendukung lainnya yang mungkin perlu untuk verifikasi. Jika terjadi perubahan data atau informasi penting lainnya, pensiunan atau ahli waris diharapkan segera melaporkan ke kantor Taspen terdekat. Hal ini untuk menghindari keterlambatan atau kendala dalam proses pencairan THR nantinya. Panduan pencairan dan pengecekan THR. Proses pencairan THR pensiunan PNS dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan database kepegawaian. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR dilaksanakan secara bertahap, namun tetap mempertimbangkan tenggat waktu minimal 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sistem pencairan yang terstruktur ini dirancang untuk memastikan setiap pensiunan menerima haknya tepat waktu. Para pensiunan dapat melakukan pengecekan status pencairan THR melalui beberapa cara. Cara paling mudah adalah mengecek langsung rekening bank penerima pensiun secara berkala menjelang waktu pencairan. Selain itu, pensiunan juga dapat menghubungi kantor cabang PT Taspen terdekat atau mengakses layanan informasi digital yang disediakan untuk mendapatkan informasi lebih detail. Terkait dengan THR dan gaji ke-13, biasanya akan dikeluarkan dalam aturan yang sama ya. Jadi, dengan aturan yang sama, sehingga nanti biasanya nominal THR dan gaji ke-13 itu tidak jauh beda ya. Nah, nanti kita lihat dulu aturannya terkait dengan THR dan gaji ke-13. Sedangkan untuk kenaikan gaji di tahun 2025 hingga saat ini kami belum mendapatkan regulasi baru terkait dengan kenaikan gaji, sehingga kita masih menggunakan aturan tahun 2024 hingga saat ini.